الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Kalimat yang ditaknis itu ada 3 macam. Yang pertama ditaknis dengan alif, yang kedua ditaknis dengan ta, dan yang ketiga ditaknis dengan makna, secara makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Untuk kajian kali ini kita akan melanjutkan penjelasan mengenai isim ghairuh munsharif atau kalimat isim yang tidak bisa menerima tanwin, yang tidak boleh ditanwin, yang disebabkan oleh beberapa penyebab. Kita langsung baca kitabnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ismul ladzi la yansarifu ma fihi illatani min ilalin tis'in aw wahidatun taqumu maqamal illataini. Maaf, kayaknya ini sudah selesai ini di pertemuan yang lalu. Di pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang ilat-ilat atau sebab-sebab daripada ilat isim ghairu munsharif yang jumlahnya ada 9. Bahkan kita telah menjelaskan ya, beberapa bagian dari 9 ilat tersebut, yaitu kita telah menjelaskan tentang ilat yang pertama, ilat yang kedua, kemudian ilat yang ketiga. Di pertemuan ini kita akan lanjut ya, untuk menjelaskan tentang ilat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammat ta'nisu fahuwa ala salasati aqsamin. Ta'nisin bil alifi wa ta'nisin bil ta'i wa ta'nisin bil makna. Lafal ta'nisin ini bisa dibaca jer, juga bisa dibaca rofa. Kalau dibaca rofa, yakni kita baca ta'nisun, itu mahal i'rabnya menjadi khobar dari mubtada mahdzuf, dari mubtada yang dibuang. Kalau dikira-kira ahaduha ta'nisun bil alifih, seperti itu. Juga bisa dibaca jer karena menjadi badal dari mubdal minhunya lafal salasatin. Jadi seperti itu. Ta'nisin bil alifih wa ta'nisin bil ta'ih wa ta'nisin bil makna. Ilat yang keempat adalah berupa taknis. Taknis itu dibagi menjadi 3 bagian. Taknisin bil alifih, 1 ditaknis dengan menggunakan huruf alif, wa taknisin bit ta'ih, dan ditaknis dengan menggunakan huruf ta, wa taknisin bil makna, dan ditaknis dengan menggunakan taknis secara makna. Dalam lafalnya di situ tidak ada tanda muannasnya, akan tetapi secara makna di situ ditemukan bahwa kalimat tersebut merupakan muannas. Fata'nisu bil alifih yamna'us sorfah mutlaqon sawa'un kanatil alifu maqsuratan kahubla wa maradha wa dzikra
au kanat mamdudatan ka sohra'ah wa hamra'ah wa zakariya'ah wa asya'ah. Fat ta'nisu bil alifi, maka adapun taknis dengan menggunakan huruf alif, yamna'us sorfah mutlakon, itu bisa mencegah tanwin secara mutlak. Yang dimaksud mutlak di sini adalah sawaun kanat al alifuh maksuratan, sama saja alif taknis tersebut berupa alif maksurah, kahubla wa mardha wa dzikra, seperti lafal hubla dan lafal mardha dan juga lafal dzikra, au kanat mamdudatan, atau alif tersebut berupa alif mamdudah, ka sohra'ah, seperti lafal sohra'ah, wa hamra'ah dan lafal hamra'ah, wa zakariya'ah dan lafal zakariya'ah, wa asya'ah dan lafal asya'ah. Wa hadhil illatu hiyal illatu saniyatuh minal illataini lataini kullu wahidatin minhuma tamna'u as-sarfah wahdaha wa taqumu maqamal illataini. Wa hadhil illatu, dan illat ini maksudnya illat taknis dengan menggunakan alif, hiyal illatu saniyatuh minal illataini lataini kullu wahidatin minhuma tamna'us sarfa wahdaha, adalah merupakan sebuah illat yang kedua dari dua illat yang dapat mencegah kemunsorifan sebuah kalimat dengan sendirinya, artinya tidak membutuhkan illat yang lain. Illat yang tidak membutuhkan illat kedua atau illat yang lain itu kan ada dua. Satu, siwat muntahal jumu'. Dua, taknis dengan menggunakan alif. Berarti taknis menggunakan alif ini adalah nomor dua. Itu maksudnya musonif. Dan taknis dengan alif ini bisa membuat sebuah kalimat itu tercegah dari tanwin, tercegah dari kemunsorifan dengan sendirinya. Artinya tidak membutuhkan ilat yang lain. Wa taqumuh maqamal illataini, dan walaupun ilat ini hanya sendirian, itu sudah bisa menandingi, bisa sama dengan sebuah kalimat yang di dalamnya ada dua ilat. Yaitu sama-sama apa? Sama-sama mempunyai kemampuan untuk membuat kalimat yang bersangkutan tidak ditanwin, artinya menjadi isim wairu munsorif. Wa amma ta'nisu bitta'i fayamna'us sarfah ma'al alamiyah ma'al alamiyati. Adapun taknis yang menggunakan ta, fayamna'us sarfah ma'al alamiyah, itu bisa mencegah sebuah kalimat untuk tidak ditanwin ma'al alamiyah, dengan catatan, dengan syarat dia harus bersamaan dengan alamiyah, yaitu isim alam. Sawa'un kana alaman lil mudzakkarin, sama saja isim alam itu dipakai untuk mudzakkar, katolhata, seperti lafal tolha, auli muannasin, atau digunakan untuk muannas, untuk perempuan, ka Fatimatah, seperti lafal Fatimatah. Artinya taknis dengan ta ini bisa membuat sebuah kalimat itu menjadi isim wairu munsorif, dengan catatan harus bersamaan dengan isim alam, baik isim alam untuk laki-laki ataupun perempuan, sama saja, seperti lafal Tolhah dan lafal Fatimah. Wa ammat ta'nisul ma'nawiyyu fahuwa kat ta'nisih bitta'i fayamna'u ma'al alamiyati lakin bisyarti ayyakunal ismu zaidan ala salasati ahrufin kasu'adah. Wa ammat ta'nisul ma'nawiyyu, adapun taknis dengan makna, fahuwa kat ta'nisi bitta'i,
fayamna'u ma'al alamiyati, maka ia taknis dengan makna itu seperti kalimat yang ditaknis dengan ta. Artinya kalimat yang ditaknis dengan ta itu kan harus bersamaan dengan alami atau isim alam untuk masuk kepada kategori isim wairu munsorif. Maka demikian juga dengan taknis makna, ia harus bersamaan dengan isim alam. Lakin bisarti ayyakunal ismuh zaidan ala salasati ahrufin. Akan tetapi ia punya syarat lain, kalimat tersebut, kalimat yang ditaknis dengan makna dan yang bersamaan dengan isim alam itu zaidan ala salasati ahrufin, harus jumlah hurufnya itu lebih dari 3 huruf. Kasu'adah, seperti lafal su'adah. Lafal su'adah ini dikatakan isim wairu munsorif, artinya tidak boleh ditanwin dikarenakan di situ ada 2 ilat. Ilat yang pertama adalah taknis secara makna, kemudian isim alam, dan ia mempunyai huruf yang lebih dari 3. Su'adah, sin, ain, alif, dan dal. Jadi menurut penjelasan ini, seandainya nanti kita temukan sebuah kalimat yang mana kalimat itu sudah ada 2 ilat, yaitu taknis maknawi dan isim alam, akan tetapi hurufnya kurang dari 3 huruf, maka tidak bisa dikatakan atau dimasukkan pada isim wairu munsorif. Seperti lafal hindun. Hindun itu hanya terbentuk dari 3 huruf, ha, nun, dan dal. Seperti itu. Au sulasian muharrakal wasati kasaqara, atau hanya terdiri dari 3 huruf, akan tetapi huruf yang ada di pertengahan itu berharkat, seperti lafal saqarah. Ini artinya lafal saqarah masih bisa digolongkan pada isim wairu munsorif, walaupun hurufnya hanya 3, karena huruf yang tengah yaitu huruf qaf berharkat. Ausa kinal wasati a'jamiyan kajura, atau huruf yang ada di pertengahan itu sukun, artinya tidak berharkat, akan tetapi kalimat ini bukan berasal dari bahasa Arab, akan tetapi berasal dari luar bahasa Arab yang disebut dengan ajami. Maka kalimat ini tidak boleh ditanwin, yakni masuk pada isim wairu munsorif seperti lafal jurah, kajurah, seperti lafal jurah. Lafal jurah ini merupakan isim wairu munsorif dikarenakan ada 2 ilat di situ. Yang pertama adalah taknis bil makna. Jurah ini oleh orang Arab digolongkan kepada kalimat mu'annas. Namun mu'annasnya secara makna, bukan secara lafal. Kalau di lafalnya tidak ditemukan tanda mu'annasnya, tidak ada tak marbutoh dan juga tidak ada alif taknis, yaitu alif maksurah atau alif mamdudah. Tetapi secara makna oleh orang Arab dimasukkan pada kalimat perempuan, yaitu kalimat mu'annas. Akan tetapi lafal jurah ini walaupun di situ tidak lebih dari 3 huruf, dan huruf yang pertama, huruf yang di pertengahan yaitu huruf waw tidak berharkat, masih digolongkan kepada isim wairu munsorif dikarenakan lafal juruh ini adalah ajami, bukan berasal dari bahasa Arab. Juruh ini dikatakan isim alam karena nama sebuah tempat, nama sebuah kota, nama kota di Paris. Karena juruh ini dibuat nama untuk tempat, nama untuk kota, maka digolongkan pada isim alam. Au mangkulan minal mudzakkari ilal muannasih kama idza sammaitah
imro'atan bizaidah. Atau sebuah kalimat dimangkul dari mudzakkar pada muannas. Mangkul ini dipindah. Ada kalimat yang biasanya dipakai untuk laki-laki kemudian dipindah kepada perempuan, digunakan pada perempuan. Seperti seandainya kita menamakan anak-anak perempuan kita dengan Zaid. Maka lafal Zaid itu digolongkan pada isim ghairu munsharif yang ilatnya di situ adalah satu taknis bil makna dikarenakan dipakai untuk nama perempuan. Yang kedua alami. Lafal Zaid itu dipakai untuk membuat nama orang. Jadi dua ilat berkumpul dalam kalimat Zaid. Ilat yang pertama adalah taknis, yaitu taknis bil makna. Kemudian yang kedua adalah isim alam. Nah, di sini diperbolehkan untuk dijadikan isim ghairu munsharif padahal jumlah hurufnya kurang dari 4 dan huruf yang ada di tengah yaitu ya tidak berharkat, yakni sukun. Dan kemudian lafal Zaid ini bukan ajami tetapi Arabi. Kenapa masih dimasukkan pada isim ghairu munsharif, yakni tidak boleh ditanwin cara membacanya, dikarenakan lafal Zaid ini mangkul dari mudzakkar pada muannas. Nama yang biasanya dipakai untuk laki-laki kemudian dipindah pada nama perempuan. Fa illam yakun syai'un min dzalikah kahindin wa da'din jazas sarfuh. Fa illam yakun syai'un min dzalikah, maka apabila syarat-syarat yang telah kita pelajari tadi, kita baca tadi tidak terpenuhi pada suatu kalimat seperti lafal hindun dan lafal da'dun, jazas sarfuh, maka menurut musannif di sini dan ulama-ulama nahwu yang lain boleh ditanwin, artinya tidak dimasukkan pada isim ghairu munsharif, lafal hindun dan lafal da'dun. Lafal hindun dan da'dun ini dalam ilat taknis bil makna dan isim alam, yang mana apabila kalimat itu terbentuk dari taknis bil makna dan merupakan isim alam, untuk masuk pada isim ghairu munsharif itu punya syarat tersendiri seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, nantinya apabila kita temukan kalimat yang tidak memenuhi syarat, kalimat yang dua ilatnya sudah ada, taknis bil maknanya ada, kemudian isim alamnya ada, namun syarat yang 4 ini tidak ditemukan seperti yang terdapat lafal hindun dan da'dun, maka jika kita temukan kalimat seperti itu, jazas sarfu, boleh cara membacanya ditanwin. Jadi dibaca ja'at hindun, ra'aitu hindan, marartu bihindin, boleh seperti itu. Wa tarkuhu wa huwal ahsanu, akan tetapi untuk meninggalkan tanwin itu, yakni kita masukkan pada isim ghairu munsharif, itu lebih bagus. Jadi lebih bagus kita baca ja'at hindu, ra'aitu hinda, marartu bihindi, seperti itu. Kemudian ilat yang kelima, wa amma ta'rifu fal muradu bihi al alamiyatu wa tamna'u sarfah ma'a waznil fi'li ka ahmada wa yazida. Ilat yang kelima adalah ta'rif, ma'rifat. Cuman ma'rifah itu, isim ma'rifah itu kan banyak macamnya. Yang dimaksud di sini bukan sembarang isim ma'rifah. Fal muradu bihi al alamiyah, yang dimaksud dalam bab ini yang menjadi ilatnya isim ghairu munsharif ini adalah isim ma'rifat yang terbuat dari isim alam. Wa tamna'us sarfah ma'a waznil fi'li, dan alamiah atau isim alam ini yang tidak boleh ditanwin, yakni isim ghairu munsharif itu apabila bersamaan dengan wazan fi'il. Jadi apabila kita temukan nanti sebuah kalimat yang berasal dari isim alam, akan tetapi di situ tidak
bersamaan dengan wazan fi'il, maka cara bacanya ya ditanwin, bukan isim ghairu munsharif. Yang tidak boleh ditanwin, yakni digolongkan pada isim ghairu munsharif apabila isim alam tersebut bersamaan dengan wazan fi'il, seperti contoh Ahmadah dan Yazidah. Lafal Ahmadah, lafal Yazidah ini tidak boleh ditanwin. Kalau ditanya apa alasannya, dikarenakan dua ilat terkumpul di sana. Ilat yang pertama adalah isim alam, lafal Ahmadah isim alam, nama orang, Yazidah juga isim alam karena dijadikan nama orang. Kemudian ilat yang kedua adalah wazan fi'il, Ahmadah, Yazidah cocok dengan wazan fi'il. Wa ma'al adlih, atau dengan udul. Isim alam bersamaan dengan udul. Ada isim alam dan isim alam itu kebetulan juga udul. Udul itu beralihnya atau berubahnya sebuah kalimat dari bentuk yang asal. Akan tetapi walaupun berubah dari bentuk yang asal, maknanya tidak berubah. Maknanya tetap sama seperti pada waktu asal. Contohnya seperti Umaruh dan Zufaruh. Lafal Umaruh dan Zufaruh ini merupakan udul dari lafal asalnya, yaitu Amirun dan Zafirun. Jadi lafal Umaruh dan lafal Zufaruh ini cara bacanya tidak boleh ditanwin, dikarenakan di situ ada ilat, ada sebab untuk tidak boleh ditanwin, yaitu isim alam dan udul. Wa ma'at ta'nisih kama taqaddamah, dan isim alam juga tidak boleh ditanwin di ketika bersamaan dengan taknis kama taqaddamah, yang mana penjelasan dan contohnya sudah disebutkan sebelumnya. Wa ma'at tarkibil masjiyih, dan bersamaan dengan tarkib masjih. Isim alam itu nantinya tidak boleh ditanwin, tidak boleh menerima tanwin di ketika bersamaan dengan tarkib masjid. Ini nanti akan dijelaskan di papan tulis insyaallah ini mengenai tarkib masjid ini. Wa ma'al alifi wan nuni, kemudian isim alam yang merupakan ilat yang kelima dari 9 ilat isim ghairu munsharif. Isim alam tersebut tidak boleh ditanwin. Kita masukkan kepada isim ghairu munsharif dengan catatan ia bersamaan dengan tambahan alif dan nun, seperti lafal Usmanu. Lafal Usmanu tidak boleh ditanwin atau ia merupakan isim ghairu munsharif. Kalau ditanya kenapa tidak boleh ditanwin, kenapa digolongkan pada isim ghairu munsharif, karena lafal Usmanu adalah merupakan nama orang, yakni isim alam. Kemudian ia mendapat tambahan alif dan nun di akhir kalimat ini. Wa ma'al ujmati kama sayati, dan juga isim alam tidak boleh ditanwin di ketika ia bersamaan dengan ajami, yaitu sebuah kalimat yang bukan berasal dari bahasa Arab tetapi berasal dari luar bahasa Arab. Kama sayati, seperti yang akan dijelaskan tentang ajami ini. Mari kita lihat contoh-contoh dan penjelasan-penjelasan daripada penjelasan yang kita baca di kitab Mutammimah ini, yaitu mengenai ilat yang keempat, ilat isim ghairu munsharif yang keempat yang berupa taknis, yang berupa kalimat muannas, kalimat yang dijadikan perempuan. Kalimat yang ditaknis itu ada 3 macam. Yang pertama ditaknis dengan alif, yang kedua ditaknis dengan ta, dan yang ketiga ditaknis dengan makna, secara makna. Taknis yang ketiga ini pada lafalnya tidak terdapat tanda-tanda ya, taknis, tidak ada alifnya, tidak ada taknya. Cuman digolongkan kepada taknis kalimat muannas dikarenakan secara makna ia masuk pada kalimat perempuan atau kalimat muannas.
Kita awali dengan yang pertama, taknis dengan alif. Taknis dengan alif. Kalimat isim yang ditaknis dengan alif itu menjadi isim ghairu munsorif secara mutlak. Maksudnya mutlak diantaranya di sini baik berupa alif maksurah atau alif mamdudah. Karena taknis dengan alif ini ada dua macam. Alif yang merupakan tanda taknis itu ada dua macam. Satu disebut dengan maksurah, dua disebut dengan mamdudah. Taklif dengan alif maksurah, taknis dengan alif mamdudah. Baik taknis dengan alif maksurah atau sebuah kalimat ditaknis dengan alif mamdudah, itu kedua-duanya bisa mencegah terhadap tanwin pada sebuah kalimat. Kita harus tahu perbedaan antara alif maksurah dengan alif mamdudah. Alif maksurah adalah sebuah alif yang secara penulisan itu berbentuk iya. Contohnya seperti hubla ini. Hubla. Nah, alif ini disebut dengan alif maksurah. Alif maksurah yaitu alif yang berbentuk iya, bentuk secara penulisan iya. Nah, untuk mengetahui apakah huruf ini alif apa iya, ini kan bentuknya sama dengan iya. Ini kita lihat dari harkat huruf yang jatuh sebelumnya. Dalam contoh ini adalah lam. Lam ini berharkat fathah. Jika huruf yang jatuh sebelum alif yang berbentuk iya ini berharkat fathah, maka dapat dipastikan bahwa huruf ini adalah alif. Jadi seperti itu. Kemudian kalau alif mamdudah itu bentuknya sebagaimana alif. Sebagaimana alif dan setelah alif ada huruf hamzah. Seperti contoh hamra'u. Jadi kalau alif maksurah bentuknya seperti ini, berbentuk seperti huruf iya, tetapi bukan iya. Kalau alif mamdudah seperti ini. Dan alif mamdudah itu selalu ada huruf hamzah setelahnya. Hamra'u. Jadi kalimat yang huruf terakhirnya berupa alif, yang alif itu alif taknis, bukan alif yang lain, tetapi alif taknis. Yang berupa maksurah atau berupa mamdudah itu tidak boleh ditanwin. Karena alif maksurah dan alif mamdudah yang merupakan taknis itu adalah merupakan ilat atau penyebab dari kalimat tersebut untuk tidak boleh ditanwin. Cara bacanya tidak boleh ditanwin. Kemudian selanjutnya, tadi kata musannif dijelaskan bahwa taknis dengan alif ini baik alif maksurah atau alif mamdudah ini merupakan ilat yang nomor dua daripada ilat atau penyebab sebuah kalimat tidak boleh tanwin hanya dengan ada satu ilat. Karena di pertemuan yang lalu musannif menjelaskan bahwasannya ilat itu kan ada dua macam. Ilat itu ada dua macam. Satu, hanya dengan satu ilat maka dia mampu membuat kalimat tidak boleh ditanwin atau kalimat disebut dengan isim ghairu munsorif. Ini macam ilat yang pertama. Kemudian macam ilat yang kedua, sebuah kalimat tidak boleh ditanwin. Sebuah kalimat harus dimasukkan pada isim ghairu munsorif apabila di situ terkumpul dua ilat atau ilatani. Dua ilat. Terkumpul dua ilat. Kalau yang pertama ini
yang hanya satu ilat dia itu mampu membuat kalimat itu tidak boleh ditanwin. Dan ini ada dua. Satu, siwat muntahal jumu, seperti yang telah kita jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu. Yang kedua adalah ta'nis bil alif yang sedang kita pelajari pada saat ini. Makanya kata musonif tadi, ta'nis bil alif yang sedang kita pelajari ini adalah merupakan ilat yang nomor dua daripada jenis ilat yang mampu membuat kalimat itu tidak boleh ditanwin atau dimasukkan pada isim ghairu munsharif walaupun hanya satu ilat, seperti itu. Ini contoh-contoh lafalnya ya, taknis dengan alif, hubla, mardo, zikro. Ini alifnya. Alif apa namanya? Alif maksurah. Hubla alif maksurah, mardo alif maksurah, zikro alif maksurah. Kemudian ini contoh-contoh lafal daripada alif mamdudah. Hamra'uh ini alif mamdudahnya, sahra'uh ini alif mamdudahnya, baydha'uh dan ini alif mamdudahnya. Jadi apabila kita temukan dalam sebuah kalimat, dalam kalam-kalam Arab, kita temukan kalimat yang mana kalimat itu huruf yang terakhirnya itu terdiri dari alif maksurah atau alif mamdudah, yang mana kedua alif ini merupakan taknis, tanda muannasnya sebuah kalimat, maka kalimat tersebut cara bacanya tidak boleh ditanwin atau kalimat tersebut harus digolongkan pada isim ghairu munsharif. Kemudian macam taknis yang kedua adalah tak. Ada sebuah kalimat nantinya akan kita temukan yang mana kalimat tersebut dimasukkan kepada kalimat muannas yang tanda muannasnya dengan menggunakan tak. Kalimat yang ditaknis dengan tak bisa menjadi ghairu munsharif apabila bersamaan dengan isim alam. Nah, berarti taknis bitta ini masuk pada golongan atau jenis ilat yang nomor dua, yaitu sebuah kalimat tidak boleh ditanwin apabila di situ berkumpul dua ilat. Jadi saya ulang, kalimat yang ditaknis dengan tak bisa menjadi ghairu munsharif, artinya tidak boleh ditanwin apabila bersamaan dengan isim alam. Contohnya seperti Tolhatu dan Fatimatu. Harus bersamaan dengan isim alam. Baik isim alam itu berupa mudzakkar atau muannas, tidak ada bedanya. Jadi lafal Tolhatu ini dan lafal Fatimatu cara bacanya tidak boleh ditanwin. Harus kita masukkan pada isim ghairu munsharif. Kenapa tidak boleh ditanwin? Kenapa harus jadi isim ghairu munsharif? Karena dalam lafal Tolhatu dan lafal Fatimatu ada dua ilat, ada dua penyebab yang tidak menjadi penyebab untuk lafal Tolhatu dan Fatimatu tidak boleh ditanwin. Yang pertama adalah taknis. Karena lafal Tolhatu dan Fatimatu taknisnya dengan tak, bita. Kemudian ilat yang kedua adalah isim alam. Berkumpulnya ilat taknis bitta dengan isim alam, maka membuat kalimat Tolhatu dan Fatimatu tidak boleh ditanwin. Kemudian taknis yang ketiga adalah taknis bil makna. Taknis atau taknis maknawi. Taknis maknawi, kalimat yang ditaknis secara makna menunjukkan pada perempuan. Jadi taknis maknawi ini adalah sebuah taknis, ya, sebuah kalimat yang dianggap perempuan secara makna. Maknanya menunjuk pada perempuan. Kalimat ini sama dengan taknis bitta, yakni harus bersamaan dengan isim alam. Taknis maknawi sama dengan
taknis bitta. Apa kesamaannya? Harus bersamaan dengan isim alam. Untuk tidak boleh ditanwin cara membacanya harus bersamaan dengan isim alam. Akan tetapi ia mempunyai ketentuan-ketentuan yang lain. Artinya begini. Ilat isim wairu munsorif. Ilat isim wairu munsorif yang berupa taknis, taknis maknawi, yang berupa taknis maknawi bersamaan dengan alami atau isim alam, ini mempunyai syarat khusus untuk tidak boleh ditanwin. Untuk masuk pada isim wairu munsorif mempunyai ketentuan-ketentuan khusus. Apa ketentuan-ketentuan khusus tersebut? 1. Bentuk kalimatnya harus lebih dari 3 huruf. Nah, ini. Bentuk kalimatnya harus lebih dari 3 huruf. Seperti lafal su'aduh. Ini. Lafal su'aduh. Su'aduh. Lafal su'aduh tidak boleh ditanwin karena masuk pada isim wairu munsorif. Apa ilatnya? 1. Taknis. Taknis maknawi. 2. Isim alam. Nah, khusus untuk ilat taknis maknawi yang bersamaan dengan isim alam ini, kalimatnya harus lebih dari 3 huruf. Maka lafal su'aduh ini tidak boleh ditanwin karena sudah terpenuhi syaratnya. Jumlah hurufnya 4, 1 sin, 2 ain, 3 alif, 4 dal. Kemudian syarat yang kedua adalah boleh 3 huruf saja asal huruf yang di tengah berharkat seperti lafal saqoroh. Seperti lafal saqoroh. Nah, katanya tadi isim wairu munsorif yang ilatnya berupa taknis maknawi dan isim alam, jumlah hurufnya kan harus lebih dari 3 huruf. Nah, sekarang walaupun kurang dari 4 huruf, yakni hanya 3 huruf, itu tetap digolongkan pada isim wairu munsorif, yakni tidak boleh ditanwin dengan catatan huruf yang di tengah itu harus berharkat, tidak boleh sukun. Contohnya seperti lafal saqoroh. Jadi lafal saqoroh ini kita tidak boleh memberi tanwin kepadanya dikarenakan isim wairu munsorif. Ilatnya adalah karena 1. Taknis bil makna. Secara makna orang Arab menggolongkan lafal saqoroh ini pada muannas. Yang kedua, isim alam, nama neraka. Saqor ini adalah nama jenis daripada neraka. Kemudian yang nomor 3, jadi ini supaya kita yang masih pemula ini paham, saya ulang lagi bahwa lafaz saqoroh ini walaupun hanya terdiri dari 3 huruf, masih bisa digolongkan pada isim wairu munsorif. Karena penyebabnya ini, huruf yang pertama, huruf yang di tengah yang berupa huruf qaf ini berharkat, yakni tidak sukun. Kemudian syarat yang ketiga, atau boleh hanya 3 huruf dan huruf yang ada di tengah sukun asal ia berupa ajami. Apa ajami ini? Ajami adalah sebuah kalimat yang bukan berasal dari bahasa Arab. Seperti lafal juruh. Nah, seharusnya menurut persyaratan-persyaratan dari sebelumnya, lafal juruh ini harus ditanwin. Tidak boleh kita buat isim wairu munsorif. Kenapa? Karena jumlah hurufnya hanya 3 dan huruf yang di tengah yaitu wawu tidak berharkat, yakni sukun. Nah, tetapi kenapa masih digolongkan pada isim wairu munsorif? Karena lafal juruh ini adalah ajami, bukan
Arabi, bukan bahasa Arab tetapi ajami. Maka ajami inilah yang membuat lafal juruh itu masih bisa digolongkan pada isim wairuh munsorif. Lafal juruh ini isim alamnya, kenapa dikatakan isim alam? Karena ini nama kota, nama tempat, nama kota di Paris ini, juruh. Kemudian selanjutnya syarat yang keempat, atau boleh isim wairu munsorif itu hanya terdiri dari 3 huruf dan huruf yang ada di pertengahan itu sukun, artinya tidak berharkat. Akan tetapi ia merupakan kalimat yang mangkul dari mudzakkar pada muannas seperti lafal zaidun. Nah, ini seperti lafal zaidun yang kemudian dimangkul, dipindahkan kepada nama perempuan. Artinya begini. Boleh sebuah kalimat yang mana kalimat itu terbentuk dari taknis maknawi dan isim alam itu dimasukkan pada isim wairu munsorif. Cara bacanya tidak ditanwin walaupun persyaratan nomor 1, 2, 3 itu tidak terpenuhi dengan catatan dengan syarat kalimat tersebut adalah kalimat mangkul yang asalnya kalimat tersebut umumnya dipakai untuk laki-laki, kemudian dimangkul, dipindah, dibuat nama perempuan. Seperti lafaz zaidun digunakan untuk nama perempuan. Maka lafaz zaidun ini tidak boleh ditanwin. Dalam mahal rofa harus zaiduh, mahal nasab zaidah, mahal jar zaidah. Ja'at zaiduh, ro'aitu zaidah, marortu bi zaidah. Seperti itu. Jadi kalau ditanya kenapa lafal zaiduh ini kok dimasukkan pada isim wairu munsorif? Jawaban yang pertama adalah dikarenakan lafal zaiduh ini ada 2 ilat. Ilat yang pertama berupa taknis bil makna atau taknis maknawi. Ilat yang kedua adalah isim alam. Dan untuk ilat taknis bil makna plus isim alam, syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Dalam lafaz zaidun itu tidak terpenuhi dikarenakan kurang dari 4 huruf. Kurang dari 4 huruf dan huruf yang di pertengahan ini tidak berharkat, yakni sukun. Kemudian lafaz zaidun ini adalah bukan ajami. Kok masih digolongkan kepada isim wairu munsorif? Nah, jawabannya adalah dikarenakan lafal zaiduh ini merupakan nama yang biasa atau umum dipakai laki-laki, kemudian dimangkul dari nama laki-laki pada muannas. Nah, saya ulang lagi biar sempurna pemahamannya ini. Untuk syarat yang keempat, isim wairu munsorif itu hanya terdiri dari 3 huruf, itu boleh ya. Dan huruf yang ada di pertengahan itu sukun, tidak berharkat. Syaratnya kan berharkat. Ini boleh walaupun tidak berharkat, yakni sukun, akan tetapi ia harus merupakan kalimat yang mangkul dari mudzakkar pada muannas seperti lafal zaidun. Lafal zaidun dimangkul pada muannas. Lafal zaidun ini apabila dipindah ya, pada nama perempuan tidak dipakai untuk nama laki-laki, akan tetapi dipakai untuk nama perempuan. Nah, kan seharusnya ini kan tidak boleh dimasukkan pada isim wairu munsorif karena tidak memenuhi syarat. Hurufnya hanya 3, za, ya, dal. Kemudian huruf yang ada di tengah yaitu iya, sukun, tidak berharkat. Kemudian lafal zaidun ini bukan ajami
Tetapi kenapa bisa masuk pada ghairu munsorif? Jawabnya adalah karena lafal zaidun ini merupakan mangkul perpindahan daripada lafal zaidun, yang mana lafal zaidun ini umum dipakai untuk laki-laki, tiba-tiba dipakai untuk perempuan. Maka dalam contohnya akan terjadi seperti ini. Ja'at zaidu atau hadhihi zaidu, ra'aitu zaidah, marartu bi zaidah. Tidak boleh ditanwin, tidak boleh dibaca hadhihi zaidun, ja'at zaidun, ra'aitu zaidan, tidak boleh. Marartu bi zaidin, tidak boleh. Karena ini sudah apa? Sudah menjadi isim ghairu munsorif. Apabila ketentuan-ketentuan di atas, yakni syarat yang 4 ini, syarat yang 4 tidak terpenuhi seperti lafal hindun dan lafal da'dun. Syarat-syarat yang 4 di atas tidak terpenuhi seperti lafal hindun atau lafal da'dun. Tidak terpenuhi, maka para ulama memperbolehkan untuk ditanwin, yakni tidak dibuat isim ghairu munsorif. Boleh kita baca ditanwin. Ja'at hindun, boleh. Ra'aitu hindan, marartu bi hindin. Ja'at da'dun, ra'aitu da'dan, marartu bi da'din. Boleh dibaca seperti itu. Akan tetapi apabila lafaz hindun dan da'dun ini yang tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan pada isim ghairu munsorif, kita masukkan pada isim ghairu munsorif, justru itu yang lebih baik, itu yang lebih bagus. Maka kita baca ja'at hindu, ra'aitu hinda, marartu bi hinda. Ini lebih baik. Kenapa ini yang lebih baik? Karena sebenarnya ya, lafal hindun dan da'dun ini sudah terpenuhi syarat-syaratnya untuk dikatakan isim ghairu munsorif, yaitu sudah terdapat 2 ilat di sini di lafal hindun dan da'dun. Ilat yang pertama adalah apa ini? Taknis. Yang kedua adalah isim alam. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjutkan pada penjelasan selanjutnya mengenai ilat yang kelima dari ilat 9. Tentang ilatnya isim ghairu munsorif, yaitu alamiah. Ilat yang kelima berupa alamiah, yakni isim alam, yaitu tiap-tiap kalimat isim yang digunakan untuk menamai manusia atau hewan, tempat, dan lain-lain. Isim alam ini akan dimasukkan pada isim ghairu munsorif apabila bersamaan dengan satu wazan fi'il. Isim alam yang kebetulan ya, kalimat itu kalau kita bandingkan, kita luruskan, itu cocok dengan wazan fi'il. Maka jika demikian, maka kalimat tersebut cara bacanya tidak boleh ditanwin ya. Cara bacanya tidak boleh ditanwin karena kalimat tersebut sudah dimasukkan pada isim ghairu munsorif. Contohnya seperti lafal Ahmadu dan Yazidu. Lafal Ahmadu kenapa tidak ditanwin? Jawabnya karena ada 2 ilat di sini. Ada 2 penyebab yang membuat ia tidak boleh ditanwin. Ilat yang pertama, penyebab yang pertama adalah isim alam, yaitu Ahmad itu nama orang. Kemudian Yazidu juga ilat yang pertama, penyebab pertama lafal Yazidu tidak boleh ditanwin, tidak boleh dibaca Yazidun adalah karena isim alam. Yazidu dibentuk untuk menamai seseorang. Kemudian ilat yang kedua, penyebab yang kedua adalah wazan fi'il. Lafal Ahmadu dan Yazidu ini adalah kalimat yang apabila dibandingkan, diluruskan, dicocokkan dengan wazan fi'il itu cocok. Ahmadu sama dengan af'alu, Yazidu sama dengan yaf'ilu. Cuman Yazidu ini kan ada asalnya ini. Ini perbandingannya sama dengan yasiru. Yasiru ini adalah merupakan kalimat fi'il. Ikut wazan yaf'ilu. Kok enggak sama? Iya, karena yasiru asalnya yasyiru. Seperti itu. Jadi lafal Ahmadu dan Yazidu ini tidak boleh ditanwin.
Maka tidak boleh kita baca ja'ah Yazidun. Tidak boleh seperti itu. Ra'aitu Yazidan. Tidak boleh. Marartu bi Yazidan. Tidak boleh. Apalagi bi Yazidin. Tambah tidak boleh. Kalau kita baca marartu bi Yazidin misal. Maka kesalahan kita dua. Yang pertama, memberi tanwin. Merupakan kesalahan. Yang kedua, tanda jernya menggunakan kasroh juga kesalahan. Karena ini sudah dimasukkan pada isim wairuh munsorif. Isim wairuh munsorif ini tidak boleh tanwin. Kemudian isim wairuh munsorif apabila dalam keadaan jer, i'rabnya tanda jernya harus diganti dengan fathah. Ini tidak boleh kasroh, diganti dengan fathah. Maka apabila dibaca kasroh bizaidid, ini merupakan kesalahan. Kemudian isim alam. Isim alam yang tidak boleh ditanwin, isim alam yang tidak boleh ditanwin apabila bersamaan dengan udul. Apa itu udul? Seperti yang kita jelaskan tadi atau di beberapa pertemuan yang lalu, bahwa udul itu adalah merupakan sebuah kalimat yang berubah dari bentuk asalnya. Sebuah kalimat yang berubah dari bentuk asalnya atau keluar dari bentuk asalnya, namun artinya tidak berubah. Artinya kalimat yang udul itu mempunyai arti yang sama persis dengan kalimat yang asal. Seperti lafal umaruh dan zuhaluh. Lafal umaruh ini merupakan apa? Perubahan dari kalimat asal, yaitu amirun. Amirun. Kemudian dirubah menjadi umaruh, diikutkan pada wazan fu'aluh. Diikutkan pada wazan fu'aluh. Maka perubahan yang seperti ini disebut dengan udul. Dan apabila kita temukan sebuah kalimat mengalami perubahan seperti ini yang kita sebut dengan udul, kemudian kebetulan dia itu merupakan isim alam, maka kalimat yang sebangsa ini cara bacanya tidak boleh ditanwin karena ia masuk pada golongan isim wairuh munsorif. Zuhaluh ini asalnya zahilun. Jadi akan terlihat seperti di contoh ini cara bacanya. Ja'ah Umaru, ra'aitu Umaruh, marartu bi Umaruh. Tidak boleh dibaca ja'ah Umarun. Ja'ah ra'aitu Umaron, marartu bi Umarin. Tidak boleh seperti itu. Kemudian yang ketiga, isim alam kita masukkan pada isim wairuh munsorif. Itu dengan syarat harus bersamaan dengan taknis bitta atau taknis bil makna. Seperti lafal Tolhatu, Fatimatu, Zainabu, Maryamu. Lafal Tolhatu dan Fatimatu ini merupakan contoh daripada isim alam yang bersamaan dengan taknis bitta. Lafal Tolhatu dan Fatimatu ini digolongkan pada kalimat mu'annas perempuan dikarenakan ada taknya ini. Taknis yang berupa tak marbutoh. Kemudian lafal Zainabu, Maryamu merupakan contoh daripada isim alam yang bersamaan dengan taknis bil makna. Di lafal Zainabu dan lafal Maryamu tidak ditemukan tanda mu'annas secara fisik. Di lafalnya di situ tidak ditemukan tanda taknis atau tanda mu'annas. Akan tetapi secara makna di situ sangat ditemukan bahwa lafal Zainabu dan lafal Maryamu ini maknanya mengandung pada makna perempuan. Artinya Zainabu dan Maryamu digunakan untuk kalimat perempuan atau digunakan untuk orang perempuan. Contohnya, contoh yang pertama dari isim alam yang bersamaan dengan taknis bitta. Ja'at Fatimatuh. Tuh cara bacanya diperhatikan. Ja'at Fatimatuh, ra'aitu Fatimata, marartu bi Fatimata. Kita perhatikan lafal Fatimatuh. Lafal Fatimatuh tidak boleh ditanwin karena digolongkan pada isim wairuh munsorif. Kenapa tidak boleh ditanwin atau kenapa digolongkan pada isim wairuh munsorif? Karena lafal Fatimatuh terkumpul dua illat. Illat yang pertama adalah isim alam, illat yang kedua adalah taknis bitta. Kemudian contoh daripada isim wairuh munsorif
yang dikarenakan terkumpulnya dua ilat yaitu isim alam dan taknis bil makna adalah ja'at Maryamu, ra'aitu Maryamah, marartu bi Maryamah. Ja'at Maryamah. Ja'at Maryamu, telah datang. Siapa? Maryam. Lafal Maryamu tidak boleh ditanwin. Dalam contoh ra'aitu Maryamah, lafal Maryamah tidak boleh ditanwin. Ini dalam keadaan nasab menjadi maf'ul lebih daripada ro'a. Tanda nasabnya fathah. Fathahnya tidak boleh ditanwin, tidak boleh dibaca Maryaman. Dalam contoh marartu bi Maryamah, lafal Maryamah dalam keadaan jer. Tanda jernya fathah. Tidak boleh ditanwin. Maryamu tidak boleh ditanwin, Maryamah tidak boleh ditanwin, Maryamah bi Maryamah tidak boleh ditanwin. Apa sebabnya? Sebabnya mereka bertiga masuk pada golongan isim wairuh munsurif. Kenapa bisa masuk pada golongan isim wairuh munsurif? Karena berkumpulnya dua ilat. Ilat yang pertama adalah isim alam karena nama orang. Ilat yang kedua adalah taknis bil makna. Maknanya menunjuk pada perempuan. Kemudian yang keempat, isim alam dimasukkan pada isim wairuh munsurif apabila bersamaan dengan ilat yang lain yaitu tarkib masji. Apa tarkib masji? Tarkib masji adalah sebuah kalimat yang tersusun dari dua kalimat. Sebuah kalimat, satu kalimat tersusun dari dua kalimat. Kemudian setelah tersusun menjadi satu kalimat, artinya menjadi satu arti. Nah, sebelum disusun menjadi satu kalimat, masing-masing kalimat itu punya arti sendiri-sendiri. Seperti ba'lah bakku dan hadroh mautu. Hadroh mautu. Kita ambil contohnya hadroh maut. Hadroh mautu. Nah, hadroh mautu ini sebuah kalimat. Nah, sebuah kalimat yang terdiri dari dua kalimat. Yang pertama hador. Yang kedua maut. Yang sebelum dijadikan satu, sebelum dijadikan tarkib masji, masing-masing punya arti sendiri. Mautun punya arti sendiri, datang, hadir, hador. Kemudian mautun juga punya arti tersendiri. Setelah digabung menjadi satu hador maut, maka artinya ini mempunyai arti khusus, tidak mempunyai arti daripada sebelumnya. Saya ulang, mempunyai arti khusus, yaitu nama suatu tempat, nama suatu kota atau nama suatu negara, Hadramaut. Maka kalimat yang semacam ini, pembentukan kalimat yang semacam ini disebut dengan tarkib masji. Dan apabila kita temukan sebuah kalimat yang menamakan dirinya tarkib masji, kemudian tarkib masji itu kebetulan terbentuk dari isim alam, dibuat untuk nama manusia, nama tempat, nama kota, nama negara, seperti contoh ini, maka kalimat tersebut tidak boleh ditanwin, ba'lah bakun, tidak boleh, hadromautun, tidak boleh. Dan dalam mahal jer, tanda jernya harus dengan fathah, tidak boleh, dengan kasroh tidak boleh, bi ba'lah baki, dan tidak boleh bi hadro mauti, tidak boleh seperti itu. Harus jer dengan fathah. Kemudian yang nomor 5, isim alam kita golongkan pada isim wairu munsurif. Cara bacanya tidak boleh ditanwin apabila isim alam itu bersamaan dengan tambahan alif dan nun. Tambahan alif dan nun seperti lafal usmanuh. Seperti lafal usmanuh. Contohnya jaa Usmanu, ra'aitu Usmanah, marartu bi Usmanih, dalam mahal rofa. Dirofa dengan dhamma tanpa tanwin. Dalam mahal nasab menjadi maf'ul bih, diberi tanda nasab fathah dengan tanpa tanwin. Dalam mahal jer ditandai jernya dengan fathah dengan tanpa tanwin. Kenapa tidak pakai tanwin? Lafal usmanu, lafal usmana, lafal bi usmana tidak pakai tanwin dikarenakan ada yang menjadi penyebab untuk tidak boleh ditanwin, yaitu ilat.
Dan ilatnya dua pada lafal usmanu, usmanah, bi usmanah. Ilat yang pertama karena usmanu ini merupakan isim alam, nama orang. Yang kedua mendapat tambahan alif dan nun. Di ketika isim alam bersamaan dengan tambahan huruf di belakang alif dan nun, maka cara bacanya tidak boleh ditanwin. Dan kita sebut dengan isim wairu munsurif. Kemudian yang nomor 5, nomor 6. Ya. Nomor 6, isim alam tidak boleh ditanwin cara bacanya. Kita masukkan pada isim wairu munsurif apabila bersamaan dengan ajami. Apa ajami? Seperti yang kita sebutkan tadi, seperti yang kita jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu, bahwa ajami itu adalah sebuah kalimat yang bukan berasal dari bahasa Arab, akan tetapi berasal dari luar bahasa Arab, dari negara manapun. Yang penting bukan dari negeri Arab, bukan berasal dari bahasa Arab. Jadi begini maksudnya, apabila kita temukan nanti sebuah kalimat yang kalimat itu merupakan isim alam, dan isim alam itu bukan berasal dari bahasa Arab tetapi ajami, maka cara bacanya kalimat itu tidak boleh ditanwin, kita sebut dengan isim wairu munsorif. Contohnya seperti lafal Ibrahimu dan Ismailuh. Lafal Ibrahimu, lafal Ismailuh ini adalah merupakan isim alam karena sebuah kalimat dibentuk untuk menamai seseorang. Berarti nama orang itu adalah isim alam. Kemudian lafal Ibrahimu, lafal Ismailuh ini bukan berasal dari bahasa Arab. Sekalipun yang punya nama Ibrahimu dan Ismailuh ini seorang nabi, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, walaupun dimiliki oleh seorang nabi, tetap ini tidak bisa kita sebut dengan bahasa Arab karena kenyataannya bahwa Ibrahimu dan Ismailu ini tidak berasal dari bahasa Arab tetapi bahasa di luar bahasa Arab. Oleh karena itu lafal Ibrahimu dan Ismailu dan yang sebangsa dengan ini cara bacanya tidak boleh ditanwin karena digolongkan pada isim wairu munsorif. Isim wairu munsorif yang ilatnya berupa isim alam dan ajami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.